Salah satu tuduhan yang sering diarahkan kepada Islam adalah bahwa Islam dianggap agama yang keras, eksklusif dan tidak mampu hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Tuduhan ini biasanya muncul karena dua hal: ketidaktahuan terhadap ajaran Islam dan kesalahan sebagian kaum muslimin sendiri dalam memahami konsep toleransi. Di satu sisi, ada yang mengira Islam harus menutup diri dari siapapun yang berbeda agama. Di sisi lain, ada pula yang beranggapan bahwa agar Islam terlihat ramah, maka semua perbedaan keyakinan harus dilebur, seolah-olah semua agama sama dan menuju Tuhan yang sama. Padahal, keduanya bukan ajaran Islam. Islam memiliki posisi yang sangat seimbang, terbuka dalam kehidupan sosial, namun sangat tegas dalam akidah. Untuk memahami ini, kita harus membedakan dua hal yang sering dicampur-adukan, muamalah dan akidah. Islam tidak datang untuk menghapus realitas perbedaan. Sejak awal, Allah sendiri telah menetapkan bahwa manusia akan hidup dalam keberagaman keyakinan. Allah berfirman bahwa jika Dia menghendaki, tentu seluruh manusia akan beriman. Tetapi Allah tidak menghendaki itu. Artinya, keberadaan orang kafir, musyrik, Yahudi dan Nasrani bukanlah kegagalan dakwah Islam, melainkan bagian dari sunatullah dalam kehidupan manusia. Karena itu, Islam tidak memerintahkan kaum muslimin untuk memusuhi setiap orang yang berbeda agama. Justru Allah secara tegas menjelaskan bahwa berbuat baik dan adil kepada non-muslim dalam kehidupan sosial adalah sesuatu yang dibolehkan, bahkan dicintai oleh Allah. Allah berfirman bahwa Dia tidak melarang kaum muslimin berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang non-muslim yang tidak memerangi mereka karena agama dan tidak mengusir mereka dari negeri mereka. Ayat ini sangat penting karena ia membantah dua kesalahpahaman sekaligus. Pertama, Islam bukan agama yang memerintahkan kebencian sosial. Kedua, Islam juga tidak membiarkan toleransi berjalan tanpa batas. Kunci pembedaannya adalah apakah mereka memerangi agama atau tidak. Dalam sejarah, Rasulullah hidup berdampingan dengan masyarakat yang sangat majemuk. Di Madinah, terdapat kaum musyrik, Yahudi, dan berbagai suku dengan keyakinan berbeda. Nabi tidak membangun tembok sosial. Beliau bermuamalah, berdagang, berinteraksi, dan hidup bersama mereka sebagai sesama manusia. Bahkan dalam perkara ekonomi, Nabi pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa interaksi duniawi dengan non-muslim adalah sesuatu yang wajar dan dibolehkan. Nabi juga menerima hadiah dari penguasa non-muslim dan menjalin hubungan diplomatik tanpa harus mengorbankan prinsip akidahnya. Lebih dari itu, Rasulullah dikenal memiliki akhlak yang sangat luhur kepada siapapun, termasuk kepada orang yang berbeda keyakinan. Ketika ada jenazah Yahudi yang lewat dan Nabi berdiri menghormatinya, para sahabat bertanya, "Bukankah itu jenazah Yahudi?" Nabi menjawab, "Bukankah dia juga manusia?" Namun, disinilah batas yang sering dilupakan. Kebaikan sosial bukan berarti pembenaran keyakinan. Islam membedakan dengan sangat jelas antara menghormati manusia dan membenarkan agama. Dalam perkara akidah, Islam tidak pernah kompromi. Allah menurunkan satu surat khusus yang isinya sangat tegas, yaitu surat Al-Kafirun. Di sana, Allah memerintahkan Nabi untuk menyatakan dengan jelas bahwa beliau tidak akan menyembah apa yang mereka sembah, dan mereka pun tidak akan menyembah apa yang beliau sembah. Lalu ditutup dengan kalimat yang sangat tegas, "Untukmu agamamu, dan untukku agamaku." Ayat ini bukan ajakan hidup terpisah secara sosial, tetapi garis pemisah akidah. Artinya, Islam mengakui keberadaan agama lain secara faktual, tetapi menolak untuk mengakui kebenaran teologisnya. Ini penting, karena toleransi dalam Islam bukan berarti relativisme kebenaran. Islam dengan jujur menyatakan bahwa syirik adalah dosa terbesar, dan bahwa keyakinan Trinitas adalah kesalahan besar dalam pandangan tauhid. Namun, penolakan ini bersifat teologis, bukan ajakan untuk berbuat zalim atau kejam dalam kehidupan sosial. Masalah muncul ketika toleransi bergeser dari akhlak menjadi kompromi iman. Misalnya, ketika seseorang ikut dalam ritual ibadah agama lain atas nama kebersamaan, atau mengucapkan pembenaran terhadap keyakinan yang bertentangan dengan tauhid, atau menyatakan bahwa semua agama sama-sama benar dan menuju Tuhan yang sama. Ini bukan toleransi, tetapi pengaburan akidah. Allah dengan tegas melarang kaum muslimin mencampur-adukan iman dengan kekufuran. Allah memperingatkan agar kaum beriman tidak menjadikan orang kafir sebagai wali dalam makna loyalitas batin, panutan nilai,
dan pembela keyakinan, dengan meninggalkan kaum beriman. Ayat ini sering disalahpahami seolah-olah Islam melarang pergaulan. Padahal, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah loyalitas ideologis dan akidah, bukan hubungan sosial biasa. Karena itu, Islam membolehkan hidup berdampingan, tetapi melarang meleburkan identitas iman. Seorang Muslim boleh bekerja dengan non-Muslim, tetapi tidak boleh menjadikan keyakinan mereka sebagai standar kebenaran. Seorang Muslim boleh bersahabat, tetapi tidak boleh membenarkan kesyirikan. Seorang Muslim boleh bersikap lembut, tetapi tidak boleh mengorbankan tauhid. Inilah mengapa Al-Quran juga melarang kaum muslimin mengikuti jalan hidup, nilai, dan cara berpikir yang bertentangan dengan wahyu. Meskipun dibungkus dengan bahasa toleransi dan kemanusiaan, kebenaran dalam Islam tidak diukur dari seberapa nyaman perasaan manusia, tetapi dari wahyu Allah. Jika diringkas, Islam mengajarkan prinsip yang sangat jelas. Dalam urusan dunia dan sosial, Islam fleksibel dan manusiawi. Dalam urusan iman, Islam tegas dan tidak tawar-menawar. Ini bukan kontradiksi, tetapi justru keadilan. Maka, ketika ada yang berkata bahwa Islam tidak bisa hidup berdampingan, itu keliru. Dan ketika ada yang berkata bahwa Islam harus melebur agar diterima, itu juga keliru. Islam tidak memerintahkan permusuhan, dan Islam tidak mengajarkan kompromi iman. Islam mengajarkan satu hal yang sering dilupakan: berbuat baik tanpa harus menyetujui, hidup bersama tanpa harus menyatu, dan menghormati manusia tanpa membenarkan keyakinannya. Inilah Islam yang diajarkan oleh Al-Quran, dicontohkan oleh Nabi, dan dijelaskan oleh para ulama sepanjang sejarah. Islam yang lembut dalam muamalah, tegas dalam tauhid, dan adil kepada siapapun tanpa kehilangan jati diri.